sebuah kajian yang biasa dilakukan oleh para ustazah, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin membahas salah satu surat yang sangat masyhur, surat yang tidak kita temukan kelebihan dibanding dengan surat-surat lainnya, yaitu suratul Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, contoh bagi kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang asasul buhus fil Quran wa asasul Quran fi suratil Fatihah. Yang pertama, bahwa kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan menemukan ada 3 pokok bahasan besar di dalamnya. Yang pertama, bahwa di antara pembahasan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yata'allaqu bil aqidah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur akidah. Jadi kalau bicara tentang akidah itu, kepada siapa kita mengimankan hati kita dan pikiran kita, kita harus bisa menjawabnya, dan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Sehingga seorang yang berakidah itu adalah orang yang tahu kepada siapa dia harus beriman, bagaimana cara membuktikan dia beriman, dan apa saja ujian orang-orang yang beriman, serta hikmah dibalik dari keimanan yang dia miliki. Itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Hal yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah amma yata'allaqu bil ibadah, apa saja yang berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan ibadah. Ibadah ini sesuatu yang sudah lama kita lakukan, tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa bagaimana kita beribadah agar kita meningkatkan kualitas iman, agar bagaimana kita beribadah kita bisa berhubungan baik dengan pencipta kita. Bagaimana kita beribadah sehingga dengan ibadah itu menenangkan hati dan jiwa kita. Bagaimana kita beribadah sehingga ibadah itu mendatangkan rahmat dan cinta Allah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang semuanya sudah dijawab di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yatahaddasu anil ibadah, telah menyampaikan tentang seluruh aspek ibadah. Hal yang ketiga, pokok yang ada di dalam Al-Quran adalah an manhajil hayat, tentang bagaimana manhaj kehidupan. Seorang muslim dan mukmin, dia harus tahu cara bagaimana beriman, bagaimana cara dia untuk bersilaturahim, bagaimana dia untuk bermuamalah, untuk berdagang, berbisnis, berkeluarga. Itu semua ada dalam manhajul hayat, kurikulum kehidupan. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang kurikulum kehidupan kita, ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah 3 pokok bahasan utama yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga manhajul hayat. Maka kalau kita sebagai ahlul Quran tidak menemukan 3 hal ini di dalam tadabbur kita terhadap Al-Quran, berarti ada yang lewat dalam bahasan kita tentang Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita akan bicara tentang
pokok-pokok pembahasan Al-Quran tapi yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Jadi kita tahu ya, surat Fatihah ini adalah surat yang paling sering kita baca, surat yang sudah kita hafal, surat yang paling banyak kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Setidaknya dalam satu hari kita membacanya 17 kali karena ada 17 rakaat. Imma kita membaca langsung, imma kita mendengarkan bacaan imam. Tapi yang jelas suratul Fatihah setiap rakaat itu wajib kita lewati dan kita dengar atau kita lafalkan. Bahkan kalau seandainya kita melaksanakan sholat nafilah, kita akan tambah lagi tuh suratul Fatihah. Bahkan kalau kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, kita tambah lagi surat Fatihah. Maka ada orang yang membaca surat Al-Fatihah itu lebih dari 50 kali sehari. 17 ditambah 12 ditambah dengan surat-surat yang lain. Contohnya tahajudnya berapa kali, sholat duhanya berapa rakaat. Itu yang menjadikan terkadang kita membaca suratul Fatihah. Belum lagi ada di antara kita yang punya kebiasaan sebelum memulai sesuatu membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita lihat begitu banyak kita membaca surat Al-Fatihah, yang menjadi permasalahannya apakah kita paham suratul Fatihah itu. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengupas tentang apa pembahasan-pembahasan utama yang ada di dalam Al-Quran, tapi kemudian dikupas di dalam suratul Fatihah. Yang pertama, anna surat Al-Fatihah suratul lati tatahaddatsu an ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah suratul Fatihah. Di mana kita bisa mengetahui nikmat-nikmat Allah ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya alam semesta yang kita tempati ini semuanya adalah karunia Allah. Maka kita harus memuji Allah karena karunia Allah yang diberikan kepada kita. Nah, karunia Allah yang sampai kepada kita dan kita rasakan itu namanya nikmat. Allah memberikan karunia kepada kita hidup dengan kondisi sehat, maka nikmat kesehatan. Allah telah mengizinkan kepada kita untuk bisa beriman kepada Allah, itu nikmat iman. Allah menjadikan kita nikmat melaksanakan syariat-syariat Islam, itu namanya nikmat Islam. Maka ada nikmat kesehatan, ada nikmat keimanan, ada nikmat keislaman, ada nikmat persaudaraan, ada nikmat yang menuntut ilmu. Semuanya itu tahta Rabbil Alamin, semuanya itu di bawah kendala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kandungan yang harus senantiasa kita syukuri bahwa Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Hal yang kedua adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu ikhlas, ya, lillahi ta'ala. Kita harus punya sifat yang hanya kepada Allah Ta'ala lah kita melaksanakan segala sesuatunya, ya. Artinya tidak ada yang kita mulai dari sebuah perbuatan kita kecuali kita mulai dengan nama Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang kita akhiri kecuali pekerjaan itu kita akhiri dengan nama Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang kita selingi kecuali kita menyelinginya dengan nama Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang kita rencanakan kecuali kita rencanakan dengan nama Allah. Contoh, kalau kita mau memulai sesuatu dengan nama Allah, kita mengucapkan Bismillah. Kalau kita ingin mengakhiri sesuatu, merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita merencanakan sesuatu, maka kita mengatakan insya Allah. Ya, jadi semuanya itu akan menjadikan kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amalan itu harus khalisan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga kita selalu diminta oleh Allah untuk sukses di dunia dan di akhirat, Allah juga memerintahkan kepada kita
untuk senantiasa meminta agar kita memiliki saudara, sahabat, tetangga, dan teman yang soleh. Di manakah kemudian ayat yang menjelaskan hal itu? Di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus dimaksud di situ selain dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis adalah sahabat-sahabat yang saleh. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku di atas jalanmu yang lurus bersama dengan sahabat-sahabatku, lingkunganku, keluargaku yang saleh-saleh. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Karena sulit bagi kita untuk menjadi orang yang berada di atas siratal mustaqim kalau lingkungan kita semuanya buruk. Tetangga kita buruk, keluarga kita buruk, teman-teman buruk, maka sulit untuk menjadi ihdinas siratal mustaqim. Untuk mencapai siratal mustaqim maka kita butuh lingkungan yang baik. Untuk menjadi orang yang siratal mustaqim kita harus punya teman yang baik, keluarga yang baik. Maka kita minta, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hambamu ini agar memiliki jalan yang lurus, di mana lurusnya jalan itu bersama dengan teman-teman yang soleha, lingkungan yang soleha, dan banyak dari keluarga yang soleh. Ya, jadi kalau kita meminta kepada Allah, perangkat-perangkatnya juga kita minta. Itu diantara ajaran dalam suratul Fatihah. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga diminta oleh Allah untuk jangan sampai bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, orang-orang yang fasik. Maka kita menyebutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Janganlah engkau mempertemankan hambamu ini kepada orang-orang yang sesat, kepada orang-orang yang kau murkai. Maka dalam hal ini ada unsur doa kita bahwa kita itu ingin mendapatkan teman-teman yang solehah dan mendapatkan lingkungan yang solehah, serta kita meminta perlindungan dari Allah agar jangan sampai dipertemukan dengan orang-orang yang Allah murkai, dipertemankan dengan orang-orang yang Allah anggap dia adalah orang-orang sesat. Karena zaman seperti sekarang ini kita tidak bisa ya secara utuh mengenal siapa yang menjadi teman dan lawan kita. Banyak sekarang penipuan-penipuan yang kesannya itu dia baik tapi ternyata dia jahat. Dan ada juga orang yang kesannya dalam pandangan kita orang jahat ternyata dia orang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kadang-kadang kita punya hati yang tidak bersih, sehingga kita tidak bisa berkaca kepada siapa kita berteman dan kepada siapa kita bermain. Kenapa? Karena kita butuh petunjuk, butuh arahan. Maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam dua ayat yang pertama itu minta agar kita mendapatkan petunjuk dengan cara Allah memberikan kepada kita teman-teman yang saleh. Seakan-akan kita meminta, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku berada di atas jalan yang buruk, jalan yang bengkok, yaitu berteman dengan orang-orang yang engkau benci dan orang-orang yang sesat. Ini diantara salah satu apa yang harus kita pahami dari suratul Fatihah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, di antara hal-hal yang perlu untuk kita pahami dari suratul Fatihah adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihi. Mengenal nama-nama Allah yang baik dan mengenal sifat-sifatnya. Jadi di sini ada Ar-Rahmanir Rahim. Ada ayat yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, itu Allah memerintahkan kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahman itu mewakili seluruh sifat-sifat kebaikan Allah yang akan Allah berikan di dunia ini. Ar-Rahim itu adalah seluruh sifat-sifat Allah yang akan Allah berikan nanti di surganya Allah. Ya, jadi kalau seandainya ada istilah Al-Muntaqimu, itu adalah karena kehendak Allah bisa saja membalas siapapun orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyembah Allah. Ya, jadi di situ ada sifat-sifat yang Ar-Rahim, ya,
kemudian Al-Ghani, Al-Mughni, itu juga sifat-sifat Allah yang sifatnya Rahman ya. Itu di dunia, tapi juga Allah akan mengkayakan kita di akhirat nanti. Kemudian yang keenam, di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beristiqamah. Makanya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada hamba-Mu ini petunjuk untuk menjadi orang-orang yang selalu berjalan dengan istiqamah. Mustaqim, istiqamah. Ya, jadi kalau kita mau istiqamah, maka teman-teman kita harus orang-orang istiqamah. Kalau kita mau menjadi orang yang istiqamah, maka lingkungan kita harus mendukung kita untuk istiqamah. Maka penjelasan yang tadi dengan yang ini semuanya memiliki keterkaitan dan itu diajarkan dalam suratul Fatihah. Kemudian yang ketujuh, di antara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang dalam surat Al-Fatihah ini adalah persiapan dalam menghadapi kehidupan akhirat. Ya, mana ayat yang menjelaskan kita harus memiliki persiapan terhadap kehidupan akhirat? Maliki yaumiddin. Ya, dialah raja yang menguasai hari pembalasan. Artinya karena Allah yang menguasai hari pembalasan, kita harus berbuat sebaik-baiknya kepada yang menguasai hari itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwa Allah lah yang memiliki yaumiddin, hari di mana kita akan dihitung amalan kita berdasarkan agama kita, maka kita harus senantiasa mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian, kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita lagi baca Maliki yaumiddin, seakan-akan kita diajak oleh Allah untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Kemudian yang kedelapan, bahwa di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari suratul Fatihah adalah dalam hidup ini kita harus senantiasa berdoa, dan dalam berdoa ada adabnya. Ya, makanya kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka jawaban kita amin, itu adalah doa. Dan dalam berdoa itu tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh dipanjang-panjangkan, tidak boleh kemudian dimain-mainkan. Ya, kalau anak kecil sekarang mungkin masih bisa lah ya, dianggap lumrah lah ya. Jadi waladdallin amin gitu ya, ada yang modelnya gitu anak kecil lagi tarawih. Ada yang dimain-mainkan suaranya amin gitu ya dan sebagainya. Itu kan karena dia tidak punya adab dalam berdoa. Maka kalau kita lihat dalam amin ini kan ulama ada 3. Ada yang amin, ada yang amin, ya, ada yang amin. Ya, itu semua ada pendekatan qiraahnya masing-masing. Tapi semua itu adalah adab dalam berdoa. Maka tidak boleh kemudian kita ketika mendengar kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin kemudian tidak mengucapkan amin. Itu artinya dalam diri kita tidak ada harapan dan tidak ada doa, sehingga setiap kebaikan yang Allah arahkan kepada kita, kita tidak mengaminkannya. Itu hal yang penting di dalam suratul Fatihah. Dan yang terakhir, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini, di antara ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia adalah untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Makanya mengucapkan kalimat amin, doa bersama, dalam artian mengucapkan kalimat-kalimat ini untuk menyatukan hati-hati kita sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Setiap bacaan-bacaan itu seharusnya membersihkan hati kita, menenangkan pikiran kita, menjernihkan semua apa yang kita rasakan dan menjadikan kedekatan kita kepada Allah sehingga kekuatan umat akan terbangun dengan kuat. Makanya Rasulullah SAW sendiri yang membacakan suratul Fatihah kepada sahabat. Karena selama Rasulullah ada, tidak boleh yang mengimami sholat itu selain Rasulullah. Pasti Rasulullah yang mengimani sholat. Dan Rasulullah yang membacakan suratul Fatihah, ya subuhnya,
kemudian maghribnya, isyaknya, itu Rasulullah yang membacakan. Nah, ketika Rasul membacakan, para sahabat mendengarkannya dengan baik dan benar, dengan segala kehusyuan, sehingga itulah yang menjadikan kekuatan umat itu bangkit dan bersatu. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah, jangan biarkan di dalam hati kita ada ghillun, ada rasa benci, ada rasa marah, ada rasa dendam. Karena itu yang bisa menutupi makna dari Al-Fatihah yang harusnya kita dapatkan dengan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, barangkali itu ya dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana pokok bahasan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah, akidah, ibadah dan manhajul hayat. Sedangkan yang berkaitan dengan suratul Fatihah setidaknya ada 9 ya. Di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah ni'amillah, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa ikhlas dalam berbagai macam aktivitas ibadah kita. Yang ketiga adalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai sahabat-sahabat yang soleh, lingkungan yang soleh, keluarga yang soleh. Yang keempat, jangan sampai kita bersahabat bersama dengan orang-orang yang suka bermaksiat dan berbuat kesalahan. Selanjutnya, kita juga diajarkan untuk mengenal nama-nama Allah yang baik berikut dengan sifat-sifatnya. Yang keenam, kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita selalu berusaha mempersiapkan menghadapi hari akhirat yang akan datang. Dan yang kedelapan adalah kita selalu berusaha untuk memperhatikan akan doa-doa yang kita baca berikut dengan adab-adabnya. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menyatukan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, karena sesungguhnya di dalam menuntut ilmu ini kita akan temukan banyak sekali hal-hal yang bisa mengangkat diri kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mencarinya dengan penuh keikhlasan, kita mencarinya penuh dengan kesadaran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya.